البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Halaman 84, disimak baik-baik. Musnad Al-Imam Ahmad. Sudah kita selesaikan kitab Sahihain. Kemudian sudah kita selesaikan barakallahu fiik kitab As-Sunan. Kemudian sekarang kita akan bahas kitab Musnad. Kalau dalam urut-urutan itu derajat paling tinggi Sahih, yang kedua Sunan, yang ketiga Musnad. Dipahami baik-baik ya. Kalau Sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu memang keadaannya seperti itu, enggak ditata sesuai dengan nama-nama sahabatnya, dicampur semuanya, tapi ada yang dibikin bab. Sahih Bukhari ada babnya. Nah, bab-babnya itu menunjukkan fikihnya Imam Bukhari. Kalau Sahih Muslim dengan syarahnya yang syarah oleh Imam Nawawi, diletakkan bab yang bagus itu. Faham? Kalau Sunan itu biasanya barakallahu fiik disusun sesuai dengan bab-bab yang ada, mungkin bab seputar fikih atau yang semisalnya. Tapi kalau Musnad, ingat-ingat Musnad biar antum enggak gagal paham. Kalau Musnad itu kitab yang berisikan kumpulan hadis tapi diurutkan sesuai dengan nama sahabat. Jadi pahami ya. Musnad Abi Hurairah, semuanya an Abi Hurairah. Musnad Ibnu Abbas, semuanya an Ibnu Abbas semuanya. Itu namanya Musnad susunannya. Paham ya? Makanya dulu Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih, beliau sempat menulis karya namanya As-Sahihul Musnad mimma laisa fis sahihain, 2 jilid. Kalau antum buka kitab itu, antum akan semakin paham. Diurutkan sesuai dengan nama sahabat. Musnad Abi Bakar Siddiq, semuanya an Abi Bakar Siddiq. Paham? Itu kalau musnad susunannya seperti itu susunannya. Disusun sesuai dengan apa? Nama sahabat. Nah, kemudian barulah beliau barakallahu fiik menjabarkan, diisi dengan bab-bab yang ada, bab kada wa kada. Menjadilah kitabnya sebagai apa sekarang? Dikenal dengan apa? Al-Jami'us Shahih mimma laisa fis sahihain. Kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kurang lebih 5 jilid. Ada cetakan Mesir, ada cetakan Saudi, bagus sekali itu. Nah, barakallahu fiik. Itu sekedar selingan biar antum enggak bingung. Urut-urutannya derajat paling tinggi kitab Sahih. Yang kedua kitab Sunan, yang ketiga kitab Musnad. Mafhum? Itu urut-urutannya. Kita baca biar tambah jelas. Qala al-mu'allifu asbahullah al-muhadditsun ja'alul masanida fi ad-darajati ats-tsalisah ba'da as-sahihain was sunan. Masyaallah. Al-muhadditsun itu para ahli hadis, para pakar dalam ilmu hadis atau ahli hadis, mereka menjadikan musnad itu berada di tingkatan yang ketiga. Berada di tingkatan yang ketiga setelah sahihain dan sunan. Paham ya? Makanya antum perhatikan kemarin yang sudah kita selesaikan dikenal dengan Al-Ummahatus Sitt, kitab induk yang 6. Ada enggak Sahih Musnad? Ada enggak situ Musnad Ahmad? Enggak ada. Paham enggak? Nah, kemarin yang sudah kita selesaikan pembahasan seputar Al-Ummahatus Sitt atau Al-Kutubus Sittah, itu Musnad Ahmad enggak masuk. Nomor 1 Sahih Bukhari. Nomor 2 Sahih Muslim. Berikutnya Ashabus Sunan, kitab-kitab Sunan. Baru sekarang Musnad Ahmad disendirikan. Kita lihat biar tambah jelas. Wa min a'dhamil masanid qadran wa aktsaruha naf'an, dan termasuk kitab-kitab musnad yang paling agung kedudukannya dan paling banyak manfaatnya Musnad Al-Imam Ahmad. Masya Allah. Musnad Imam Ahmad. Kenapa diantaranya? Beliau ahli sunnah, enggak diragukan lagi. Imam ahli sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, Abu Abdullah Ahmad. Naam, barakallahu fiik.
Ibn Muhammad ibn Barakallahu fiik Hanbal Asy-Syaibani. Naam, Imam Ahmad bin Hanbal Syaibani. Naam, seperti itu. Kunyahnya Abu Abdullah. Nah, sebutkan nanti. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Syaibani. Naam. Beliau sampai-sampai kata Imam Ibnu Madini rahimahullah taala, "Innallaha ayyada hadzal din bi Abi Bakar As-Siddiq fil mihnah fil riddah wa bi Al-Imam Ahmad fil mihnah." Sering antum dengar itu kan? Allah Ta'ala menolong dan menguatkan agama ini melalui dua imam. Nah, perhatikan ya, melalui dua imam. Imam Abu Bakar Siddiq di masa-masa riddah ketika segenap para sahabat murtad tidak membayar zakat. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad ketika mihnah. Mihnah itu ujian. Rakyat sipil diilzamkan, diharuskan mengatakan Al-Quran makhluk, itu namanya ayamul mihnah. Imam Ahmad gak mau. Cambuk, di penjara, siksa, bangkit lagi, cambuk lagi, penjara, siksa. Beliau tetap mengatakan Al-Quran kalamullah khairu makhlukin. Lihat, dikenal imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kitab mustad yang paling bagus ya ini. Jilidnya itu enggak hanya 10, lebih dari 10 jilid itu. Dulu ketika di Darul Hadzi Damaj waktu itu, ketika perang melawan Syiah Rafidhah, qaddarallahu ma syafa'al, kitab Musnad Ahmad terkena peluru peluru yang mutafajjir, peluru yang percikannya itu bisa membakar. Terbakar itu Musnad Ahmad itu. Lagi jaga di perpustakaan, tiba-tiba ditembak dari jabal yang sebelah sana. Nah, barakallahu fiik, gunung yang sebelah pondok itu, masuk ke jendela, tembus, piar, katanya pecah, langsung masuk ke Musnad Ahmad. Pelurunya itu. Paham ya? Atau percikannya, yang jelas waktu itu lihat terbakar. Nah, barakallahu fiik, Allahu musta'an. Itu sekedar selingan ya, yang jelas Musnad Ahmad kitabnya tebal, berjilid-jilid, 10 jilid lebih itu, tergantung cetakannya. Nah, kita lihat, faqad syahida lahul muhadditsun qadiman wa haditsan bi annahu ajma'u kutubil sunnah wa aw'aha. Masyaallah. Dan sungguh telah disaksikan oleh ahlul hadis, para muhadditsun sejak dahulu atau belakangan. Qadiman itu berarti muhaddis terdahulu, wa hadisan para muhaddis belakangan. Apa yang disaksikan? Bi annahu, bahwasanya Musnad Ahmad ajma', perhatikan ini, ajma'u kutubis sunnah wa wa'aha. Kitab sunnah yang paling mencakup dan paling barakallahu fiik mengumpulkan. Maksudnya bagaimana? Kitab sunnah yang berisikan hadis yang paling mencakup dan mengumpulkan semua hadis Musnad Ahmad ini. Jadi pahami ya? Walaupun derajatnya masih nomor 3. Kitab sahih, kitab sunan, musnad. Tapi kalau kitab yang seputar musnad inilah yang nomor 1, Musnad Ahmad ini. Kalau kaitan dengan musnad ya. Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutin lagi, perhatikan baik-baik. Lima yahtaju ilail muslim fi dini wa dunyah. Masya Allah, dikarenakan butuhnya seorang muslim kepada kitab tersebut, baik dalam kaitan agamanya atau dunianya. Jadi kalau antum buka Musnad Ahmad itu Masya Allah, pembahasannya luar biasa di situ. Paham ya? Nah, haddatsana fulan bin fulan, haddatsana alan. Intinya bagus sekali di dalamnya. Yang seorang muslim yahtaj, tadi membutuhkan. Ilaih, membutuhkan kepadanya. Untuk apa? Untuk agamanya dan dunianya bahkan. Masya Allah. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Abul Fida Ismail bin Umar. Ya, hafalkan ini. Al-Imam Ibnu Katsir kunyahnya Abul Fida, kunyahnya Abul Fida Ismail bin Umar. Ismail bin Umar Abul Fida, al-Mu'arrikh al-Mufassir. Beliau menikah dengan putrinya Al-Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi. Faham ya? Pemilik kitab Tahdhibul Kamal. Nah, Masya Allah. Dan beliau nggak diragukan lagi kalau beliau itu ahli sejarah. Imam Ibnu Katsir ini. Karena guru beliau juga sama. Guru beliau juga ahli sejarah, kitabnya tebal. Siapa guru beliau? Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Punya kitab Siyar A'lamun Nubala. Tebal, berjilid-jilid itu. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir juga punya kitab sejarah Al-Bidayah wa Nihayah. Kunyahnya Abul Fida, namanya Ismail bin Umar Ibnu Katsir. Menikah dengan putrinya siapa tadi?
putrinya Al-Imam Abdul Hajjaj Al-Mizzi, pemilik kitab Tahdhibul Kamal. Nah, ini dikondisikan ya faedah seperti itu ya. Mengenal wawasan tidak terlalu panjang lebar, tapi tahu siapa Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, al-mu'arrikh al-mufassir. Apa kata beliau? Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, la yuwazi Musnad Ahmad kitab musnadin fi kasratihi wa husni siyaqatihi. Masya Allah. Tidak ada kitab musnad yang bisa menandingi atau menyetarai sepadan dengan Musnad Ahmad. Dalam keadaan banyaknya kitab musnad dan bagusnya susunannya. Kitab musnad banyak, paham ya? Susunannya juga bagus-bagus, tapi nggak ada yang bisa menandingi sepadan dengan Musnad Ahmad. Masya Allah. Nah, paham ya? Seperti itu. Kata beliau, perhatikan, waqala Hanbal. Nah, barakallahu fiik, ini nisbah ya. Jadi di situ nanti barakallahu fiik, penyebutan tentang keadaan kitab Al-Musnad Musnad Ahmad tersebut. Waqala Hanbal, berkata Hanbal, jama'ana abi ana wa Salih wa Abdullah faqara alaina al-musnad wa ma sami'ahu ghairuna. Artinya suatu ketika bapakku mengumpulkan kami. Aku, Saleh, Abdullah, ini anaknya semua ini. Paham ya? Nah, faqara alaina al-musnad, kemudian dia membacakan di hadapan kami musnad tadi itu. Wa ma sami'ahu ghairuna, dan tidak ada selain kami yang mendengarnya. Jadi yang dengarkan anak-anaknya. Masya Allah. Bapaknya nyampaikan baca kitab musnad tersebut yang dengarkan anak-anaknya. Nah, waqala, kemudian beliau berkata, hadzal kitabu jama'tuhu min aksar. Lihat ini. Kitab ini, kitab apa ini? Musnad, disimak ya. Kitab ini kitab musnad, jama'tuhu, aku mengumpulkannya min aksar min sab'ami'ati alfi hadisin wa khamsina alfa. Masya Allah, lihat ini. Kata beliau, aku mengumpulkan dalam musnad tersebut lebih dari sab'ami'ati alfin hadisin wa khamsina alfa. Berarti berapa itu? Coba siapa yang tahu? Sab'ami'ati alfi hadisin wa khamsina alfa. Siapa yang tahu terjemahannya ini? Kata beliau mengumpulkan dalam musnad tersebut lebih dari sab'ami'ati alfi hadisin wa khamsina alfa. Berapa san? Sab'ami'ati alfi hadisin wa khamsina alfa. 750.000, lebih dari 750.000 hadis. Masya Allah. Bukan 750 ya, ribu, dari 750.000. Ini banyak sekali itu loh. Paham ya? Imam Bukhari ada berapa? 300.000 kan? Ini lebih dari 750.000. 750.000. Nah, ya kan? Ayo, 750.000 hadis. Nah, famakhtalafa fihi al-muslimun min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farji'u ilaihi. Masya Allah, lihat ini. Maka apa saja yang diperselisihkan oleh kaum muslimin, yang diperselisihkan kaum muslimin tentang suatu hadis Rasulullah SAW, maka rujuklah kepadanya. Suruh kembali kepada Musnad Ahmad. 750.000 hadis, banyak. Imam Bukhari aja yang beliau sebutkan apa? Ahfadhu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghair sahih. Aku mengumpulkan aku menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari. Ternyata Imam Ahmad mengumpulkan lebih dari itu tadi. Nah, paham ya? 750.000 hadis, lebih dari itu. Masya Allah. Fa in wajadtumuhu, perhatikan ini. Fa in wajadtumuhu, jika kalian menjumpai ada hadis itu, udah kembali ke situ kalau diperselisihkan.
Wa illa falaysa bihujjah. Kalau enggak ada di situ berarti bukan hujjah. Ini menurut pandangan beliau ya. Karena beliau kan pengarangnya. Jadi beliau mengarahkan kalau ada perselisihan di antara manusia yang perselisihkan suatu hadis, rujuklah kembalilah kepada Musnad Ahmad tersebut. Kalau dijumpai di situ, ambil. Kalau enggak ada berarti bukan hujjah. Ini menurut pandangan beliau. Wa illa ada enggak lebih kuat? Ada. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, Sunan-sunan ada. Paham belum? Jadi beliau ini pandangan beliau. Jadi kalau ada hadis diperselisihkan, rujuklah kembalilah kepada Musnad Ahmad. Kalau ada ambil, kalau enggak ada berarti bukan hujjah. Itu menurut pandangan beliau. Jadi pahami enggak? Menurut pandangan beliau. Kenapa demikian? Karena di sana ada yang lebih kuat. Sahih Bukhari lebih kuat enggak? Lebih kuat. Sahih Muslim lebih kuat. Ashabus Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, kuat semua. Paham? Nah, kita lihat. Lakin qala Adz-Dzahabi, akan tapi Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan hadzal qaul minhu ala ghalibil amr. Perhatikan ini. Ucapan ini yang muncul dari Imam Ahmad itu berdasarkan kebanyakan keadaan atau kebanyakan perkaranya seperti itu. Jadi kebanyakan hadisnya ada di situ Musnad Ahmad itu kebanyakannya, tapi enggak semuanya. Bisa dipahami ya? Jadi semuanya bukan berarti di situ, tapi kebanyakannya hadis itu ada di dalam Musnad Ahmad. Wa illa, kata beliau, dan jika tidak demikian, falana ahadits qawiyyah fis sahihain was sunan. Lihat ini. Maka kita mesti punya hadis yang lebih kuat. Punya hadis-hadis yang kuat di dalam sahihain dan juga apa? Sunan. Wal ajza' ma hiya fil musnad, dan juga ada beberapa bagian yang tidak ada dalam musnad. Jadi gini loh. Kitab Musnad Ahmad itu isinya kan sampai kurang lebih tadi apa? Lebih dari, prediksinya lebih dari 750.000 hadis. Berarti kan seakan-akan hampir semuanya ada di situ. Hampir aja ya, tapi enggak mengharuskan. Ada juga yang tidak ada di situ. Paham? Nah, beliau Imam Ahmad berpandangan kalau ada hadis kalau diperselisihkan di antara manusia, rujuklah kepada Musnad Ahmad. Kalau ada di situ bagus, ambil. Kalau enggak ada berarti bukan hujjah. Ini menurut pandangan beliau. Kata Imam Dzahabi, Imam Dzahabi mengatakan ucapan tersebut muncul dari beliau berdasarkan apa tadi? Kebanyakan keadaannya seperti itu. Banyak hadis yang ada dalam Musnad Ahmad, tapi enggak semuanya ada. Buktinya apa kata beliau? Wal ajza' ma hiya fil musnad. Ada beberapa bagian yang tidak ada dalam musnad. Bisa dipahami? Nah, kalau antum misalkan pergi ke toko buku, toko kitab biasanya kalau lengkap ada situ. Musnad Ahmad, lihat aja berapa jilid itu. 10 jilid lebih itu. Paham ya? Perhatikan. Nah, waqad zada fihi ibnuhu Abdullah. Lihat ini. Abdullah putranya Imam Ahmad menambahkan di dalam musnad, ditambah lagi. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kenapa? Karena ternyata tambahan-tambahan ini ada yang dinilai para ulama palsu, tambahannya ada yang dhaif, tapi yang bukan Imam Ahmad yang nambah ya, yang nambah anaknya sendiri, Abdullah. Tahu enggak siapa itu Abdullah? Abu Bakar, Abdullah bin Abi Dawud. Lain lagi afwan. Abdullah Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad afwan. Ayo nah Hasan. Afwan ya. Nah, Abdullah ini adalah putra Imam Ahmad. Putranya Imam Ahmad. Naam. Dan ini nanti disebutkan para ulama mengkritik, kenapa dalam Musnad Ahmad kok ada hadis yang palsu dan maudhu dan dhaif? Kesalahannya bukan pada Imam Ahmadnya tapi pada anaknya. Bisa dipahami enggak? Anaknya menambahkan beberapa hadis itu. Paham belum? Kalau Imam Ahmad mensyaratkan hadis yang dimasukkan itu sahih. Tapi ternyata anaknya memberikan tambahan lagi, kita lihat. Wa qad zada fihi ibnu Abdullah ziyadatin laysat min riwayati abihi, ya kan? Dan sungguh Abdullah ibnu Ahmad menambahkan di dalam musnad tersebut beberapa hadis atau tambahan yang bukan riwayat dari bapaknya. Bukan riwayat bapaknya ya, tambahan yang lain. Disimak. Wa tu'raf bi zawaid Abdullah. Dikenal dengan kitab Zawaid Abdullah. Tambahan-tambahannya Abdullah. Abdullah siapa ini? Abdullah ibnu Ahmad. Jadi punya putra namanya Abdullah. Nah, Abdullah itu menambahkan beberapa hadis di Musnad Ahmad. Nah, seperti itu. Diperhatikan. Wa zada fihi aidan Abu Bakar Al-Qati'i. Orang lain juga nambah nih. Wa zada fihi aidan, dan juga ada yang menambahkan dalam musnad tersebut. Nam Imam Abu Bakar Al-Qati'i. Abu Bakar Al-Qati'i alladhi rawahu an Abdullah an abihi ziyadatan an ghairi Abdullah wa abi. Yaitu ditambahkan juga
oleh Imam Abu Bakar Qati'i yang dia meriwayatkan dari Abdullah meriwayatkan dari bapaknya, ya, menambahkan apa? Tambahan-tambahan an ghairi Abdullah wa abi. Tambahan tersebut bukan dari Abdullah dan bukan dari bapaknya Abdullah. Belum. Jadi Al-Imam Abu Bakar Qati'i ini memang biasanya meriwayatkan dari Abdullah dan meriwayatkan dari bapaknya. Paham? Riwayat an Abdullah an abi biasanya. Tapi ternyata Abu Bakar Qati'i menambahkan hadis dalam Musnad Ahmad yang bukan dari riwayat Abdullah dan bukan pula dari riwayat bapaknya Abdullah. Jadi bukan dari riwayat Imam Ahmad, berarti tambahan sendiri. Nah, ini nanti yang para ulama apa? Memberikan jawaban kenapa kok dalam Musnad Ahmad ada yang dhaif, ada yang palsu. Ternyata apa? Dibawa kepada ihtimalnya yang palsu dan yang dhaif itu adalah yang ditambahkan oleh dua orang tadi itu. Bisa dipahami? Bukan Imam Ahmad sendiri gitu loh. Masuk kan ini? Paham Izam? Ayo, kita lanjutkan. Wa yablughu adadu haditsil musnad bil mukarrar nahwu. Dan jumlah hadis-hadis musnad secara terulang-ulang, diperhatikan ini, jumlahnya yablugh itu mencapai, artinya ada tuh jumlah, mencapai jumlah hadis musnad yang dihitung dengan mukarrar, diulang-ulang, nahwu 40.000 arba'ina alfa hadisin. Arba'ina alfa hadisin, yaitu 40.000 hadis. Ini bil mukarrar, diulang-ulang. Wa bihadfil mukarrar, kalau dibuang pengulangannya, salasina alf hadis, yaitu 30.000 hadis. Bisa dipahami? Barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat lagi. Sekarang pandangan para ulama tentang Musnad Ahmadnya apa pandangannya? Negatif atau positif? Lihat itu halaman 85. Ara'il ulama fi ahaditsil musnad. Pandangan-pandangan para ulama tentang hadis-hadis musnad ini. Apa pandangan mereka? Penilaiannya apa? Ara' itu pandangan, pendapat, pandangan, penilaian. Paham ya? Apa penilaian mereka? Apa pandangan mereka? Apa pendapat mereka tentang musnad ini? Tentang hadis-hadis musnad ini? Lil ulama'i fi ahaditsil musnad salasatu ara'. Lihat ini. Para ulama menanggapi hadis-hadis musnad ini terbagi menjadi 3 pendapat. Menjadi berapa? 3 pendapat, 3 pandangan. Al-awwal, pendapat yang pertama, diperhatikan, anna jami'a ma fihi minal ahadits hujjah. Kata para ulama, ini pendapat yang pertama ini, bahwasanya semua yang ada di dalam musnad, hadis-hadis yang ada dalam musnad itu hujjah semuanya. Berarti kalau hujjah, imma sahih, imma apa? Hasan. Lah kok ada yang dhaif Ustaz? Kalaupun ternyata dhaif itu biasanya dhaif yang ringan, sehingga dinaikkan, dikumpulkan tambah-tambahan rumus matematika di situ, dhaif, tambah dhaif, naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Bisa dipahami enggak ini? Kalau ternyata kok ada yang dhaif, itu dhaifnya ringan, sehingga bisa ditopang menguat menjadi hasan li ghairi. Nah, hasan li ghairi hujjah atau bukan hasan? Hujjah. Bisa dipahami insyaallah nih ya. Barakallahu fiik, seperti itu. Perhatikan. Itu yang pertama. As-tsani, yang kedua, anna fihi as-sahih wa dhaif wal mawdu'. Lihat ini. Ternyata apa? Pandangan yang kedua, ulama memandang, ini pandangan yang kedua, bahwasanya di dalam musnad itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Palsu pun ada ternyata. Ini pandangan ya, pandangan yang kedua. Kan ada 3 pandangan tadi. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan semua yang ada dalam musnad itu hujjah. Bisa dipahami? Hujjah berarti imma sahih, imma apa? Hasan. Kalau dhaif yang jiddan bukan hujjah. Kondisikan. Kemudian pendapat yang kedua, anna fihi as-sahih wa dhaif wal mawdu'. Di dalam musnad itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang mawdu', yang palsu. Wa qad dzakara Ibnu Jauzi fil mawdu'at, dan sungguh Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitab Al-Mawdu'at. Kitab Mawdu'at itu kitab yang berisikan tentang hadis-hadis palsu. Kitab Mawdu'at itu kitab yang berisikan tentang apa? Hadis-hadis palsu, kumpulannya di situ. Karena Al-Imam Ibnu Jauzi. Berapa? Ibnu Jauzi menyebutkan dalam Mawdu'at berapa? 29 hadisan. Lihat ini. 29 hadisan. Berapa berarti? 29 hadis. Belum? Ibnu Jauzi menukilkan
Di dalam maudhu'atnya ada 29 hadis yang maudhu' yang dinilai ada dalam musnad. Paham? Wa zada al-Iraqi 'alaiha, dan al-Imam al-Iraqi menambahkan lagi tis'ata hadis, menambahkan 9 hadis lagi. Berarti totalnya berapa? 29, ternyata tambah lagi 9. Berarti 30 berapa? 38 ya. Nah, wa jama'aha fi juz'in, dan nah barakallahu fiik, al-Iraqi tersebut mengumpulkan dalam suatu kitab, juz tersendiri. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik, juz tersendiri, bagian tersendiri. As-salis, pandangan yang ketiga, pendapat yang ketiga, anna fihi as-sahih wa ad-dha'if. Nah, bahwasanya di dalamnya itu ada yang sahih dan yang dhaif. Paham ya? Nah, alladhi yaqrub minal hasan. Ya, dhaif yang dia itu mendekati derajat hasan. Berarti apa nanti ujung-ujungnya nilainya ini? Dhaif yang dia itu mendekati derajatnya hasan, berarti apa? Dhaifnya dhaif munjabir. Jadi pahami enggak? Dhaifnya dhaif munjabir. Dhaifnya dhaif munjabir. Na'am barakallahu fiik. Jadi yang ketiga ini, pandangan yang ketiga. Kalau yang kedua tadi apa? Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Nah, pandangan yang ketiga ini, nah barakallahu fiik, ada yang sahih, ada yang dhaif. Tapi dhaif yang bagaimana? Wa dhaiful ladzi yaqrub minal hasan. Paham nih? Hadis dhaif tapi mendekati hasan. Berarti dhaifnya dhaif munjabir, hasannya hasan li ghairihi itu loh. Paham? Nah. Kita lihat. Wa laysa fihi maudhu', enggak ada di dalamnya itu palsu, enggak ada. Ini pendapat yang ketiga ya. Di dalam musnad enggak ada palsu, enggak ada. Kalaupun dhaif yang apa? Munjabir. Ingat-ingat. Dhaif munjabir itu dhaif yang ringan, yang bisa ditopang, bisa dikuatkan, naik derajatnya nanti menjadi hasan li ghairihi. Kita lihat. Wa qad dhahaba ila hadzal qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Adz-Dzahabi wal Hafidz Ibnu Hajar was-Suyuti, masyaallah. Dan sungguh telah berpendapat dengan pendapat ini, dhahaba bukan pergi, ngartikan yang pergi, dan sungguh Syekhul Islam telah pergi, gagal paham. Dhahaba kalau di sini bukan DL jilid 1. Kalau DL jilid 1, Dursul jilid 1 memang dhahaba pergi. Dhahaba Muhammadun ila suq, Muhammad pergi ke pasar. Tapi kalau dhahaba di sini apa? Berpendapat. Dan sungguh telah berpendapat dengan pendapat ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Dzahabi serta Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar dan juga Al-Imam Suyuti. Wa qala Syekhul Islam, dan berkata Syekhul Islam, syartu Ahmad fil Musnad aqwa min syarti Abi Dawud fis Sunanih. Masyaallah, lihat ini. Di garis nih kalam Syekhul Islam nih. Perhatikan. Nah, kalam Syekhul Islam di garis ini karena ini faedah ini penting nih ya. Syarat Imam Ahmad di dalam Musnad lebih kuat daripada syarat Imam Abu Dawud dalam sunannya. Berarti lebih kuat. Syaratnya ya lebih kuat. Padahal kalau kita urutkan kan sahih, sunan, musnad. Tapi ternyata kata Syekhul Islam nih, perhatikan itu. Kata Syekhul Islam, syarat Imam Ahmad di dalam musnad aqwa, lebih kuat dibanding syarat Imam Abu Dawud dalam sunannya. Disimak lagi. Wa qad rawa Abu Dawud an rijalin a'rada anhum fil musnad. Masyaallah. Dan sungguh Imam Abu Dawud telah meriwayatkan dari beberapa rijal, dari beberapa perawi yang Imam Ahmad berpaling dari mereka di dalam musnadnya. Paham belum ini? Jadi Imam Ahmad enggak mau ngambil. Berarti kan syaratnya ketat juga ya, syaratnya kuat. Wa qad syarata Ahmad fil musnad alla yarwiya 'anil ma'rufin bil kadzib indah. Lihat ini. Imam Ahmad mensyaratkan di dalam musnadnya hendaknya barakallahu fiik, perawi yang ada dalam musnad tersebut, dalam hadis tersebut, yaitu perawi yang tidak meriwayatkan dari orang-orang yang dikenal dengan dusta menurut beliau. Sudah paham enggak nih? Jadi beliau mensyaratkan para perawi yang dijadikan rujukan di situ di dalam musnad, dalam hadis yang tercantum dalam musnad itu adalah para perawi yang bagaimana? Para perawi yang tidak mengambil dari orang-orang yang dikenal dengan dusta. Paham? Nah, menurut beliau. Wa in kana fi dzalika ma huwa dha'ifun. Lihat ini. Wa in kana fi dzalika ma huwa dha'ifun. Nah, walaupun kata beliau secara praktek memang ada juga yang dhaif di situ. Imam Ahmad dengan syarat yang ketat ini aja. Dengan syarat yang ketat bahwasanya perawi-perawi yang ada di dalam atau rijal sanad yang ada dalam musnad itu beliau mensyaratkan
tidak meriwayatkan dari orang-orang yang dikenal dengan dusta, itu pun ternyata apa? Kata beliau, wa in kana fi dzalika ma huwa dhaifun. Walaupun prakteknya tetap ada yang dhaif. Artikannya gitu. Paham? Beliau syaratkan dengan ketat pun ternyata ada juga yang dhaif di dalam Musnad Ahmad. Bisa dipahami ya? Nah, mafhum Amir? Nah, ternyata ada juga yang dhaif dalam Musnad Ahmad. Summa zada alaihi ibnuhu Abdullah wa Abu Bakar Al-Qati'i ziyadat. Kemudian putranya, putra siapa ini? Putra Imam Ahmad yaitu Abdullah dan Abu Bakar Al-Qati'i menambahkan dengan tambahan-tambahan. Dammat ilaihi yang digabungkan pada Musnad Ahmad tersebut. Wa fiha katsirun min ahadits al-mawdu'. Nah, ini lihat ini. Di garis ini. Wa fiha, dan di dalam tambahan tersebut yang ditambahkan oleh putranya itu Abdullah dan tambahan yang ditambahkan oleh Abu Bakar Al-Qati'i. Apa kata beliau? Wa fiha katsirun min ahadits al-mawdu'ah. Di dalamnya banyak hadis-hadis yang palsu. Ternyata hadis yang palsu itu bukan dari Imam Ahmad. Dari apa? Dari orang yang menambahkan tadi itu. Bisa dipahami? Imam dari Abdullahnya, imam dari Abu Bakar Al-Qati'i tadi itu. Bisa dipahami soalnya ya? Nah, fadhanna man la ilma indah, maka barakallahu fiik, datanglah prasangka atau dugaan orang yang tidak punya ilmu di sisinya, anna dzalika min riwayati Ahmad bi Musnad. Lihat ini. Bahwasanya hadis palsu tersebut merupakan riwayat Ahmad di dalam musnadnya. Sudah dibantah tadi ya barakallahu fiik, bahwasanya itu bukan punya Imam Ahmad. Yang palsu tersebut bukan apa? Riwayat Imam Ahmad, tapi tambahan yang ditambahkan oleh siapa tadi? Imam tambahan yang dibawakan oleh Abdullah putranya, atau tambahan yang dimasukkan oleh siapa tadi? Abu Bakar Al-Qati'i. Bukan Imam Ahmad yang memasukkannya. Bisa dipahami enggak ini? Nah, kata beliau, kita ambil dikit lagi sampai bawah itu. Wa bima dzakara Syekhul Islam rahimahullah taala yatabayyan annahu yumkin at-taufiq bainal ara' as-salasah. Masyaallah ini. Dan dengan apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka yatabayyan nampaklah, yatabayyan nampak artinya ya. Maka nampaklah annahu bahwasanya yumkin at-taufiq bainal ara' as-salasah. Bahwasanya mungkin untuk apa? Mensinkronkan. Taufik itu mensinkronkan, menggabungkan, menyatukan. Taufik itu artinya mensinkronkan, menggabungkan, menyatukan antara tiga pendapat tersebut, digabungkan sekalian. Pendapat pertama mengatakan semuanya hujjah. Pendapat kedua mengatakan ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Pendapat yang ketiga mengatakan yang ada cuma sahih dan dhaif yang tingkatannya derajatnya apa? Hampir dekati dengan level hasan. Nah, kata beliau sangat memungkinkan untuk disinkronkan antara tiga pendapat tersebut. Lihat ini, faman qala inna fihi sahih wa dhaif la yunafi al-qaul bi anna jami'a ma fihi hujjah. Masyaallah ini. Maka adapun orang yang mengatakan, yang berpendapat bahwasanya di dalamnya ada yang sahih dan yang dhaif, la yunafi, tidak meniadakan, tidak menafikan, tidak meniadakan pendapat al-qaul, pendapat bahwasanya semuanya itu adalah hujjah. Belum. Bukan berarti apa? Bukan berarti enggak ada, bukan berarti enggak bisa dijadikan hujjah gitu loh. Kalaupun dhaif, karena dhaifnya munjabir. Kalau dhaif munjabir, dhaif yang ringan itu kan nanti kalau dikumpulkan naik derajatnya menjadi apa? Hasan li ghairihi. Nah, kalau hasan li ghairihi hujjah atau bukan? Hujjah. Bisa dipahami enggak ini? Dipahami Pak Bay? Udah kita lewati berkali-kali ya. Li'anna ad-dha'ifa idza sara hasanan li ghairihi. Lihat ini. Dikarenakan hadis dhaif, kalau sudah menjadi hasan li ghairihi, yakunu hujjatan, maka itu adalah hujjah. Wa man qala inna fil mawdu', lihat ini. Adapun pendapat yang mengatakan di dalamnya ada hadis palsu, humila, maka dibawa kepada makna alama fi ziyadatin Abdullah wa Abi Bakar Al-Qati'i, ya kan? Maka dibawa kepada makna bahwasanya apa? Yang maudhu, yang palsu itu adalah tambahan-tambahan yang dibawakan oleh siapa? Abdullah putranya atau Abu Bakar Al-Qati'i. Coba kalau paham, masuk, anak tanya. Sebelum tutup anak tanya. Esan. Di dalam Musnad Ahmad itu kan dikenal bahwasanya kitab musnad yang paling bagus. Dan bahkan beliau pun secara pandangan beliau mengatakan itu semuanya hujjah. Ternyata ada pandangan lain bahwasanya ada di dalamnya itu hadis yang dhaif, hadis yang palsu pun ada, hadis yang sahih ada. Ada yang mengatakan
Bahkan semuanya hujjah. Nah, bagaimana cara menggabungkan ini? Bagaimana caranya tadi itu? Katanya kan sahih semuanya, ternyata ada yang dhaif. Bagaimana? Apa? Dhaif ini itu dhaif apa? Caranya gitu. Dhaif yang ada di situ dhaif munjabir, sehingga enggak ada iskal. Dhaif munjabir, dhaif yang ringan. Dhaif yang ringan itu digabungkan dhaif tambah dhaif tambah dhaif tambah tambahan rumus matematika, kuat menjadi hasan li ghairi. Jadi pahami? Kemudian yang mengatakan palsu juga ada. Katanya Imam Ahmad semuanya sahih, kok palsu juga ada. Caranya jawabnya barakallahu fiik, yang palsu tersebut ada kemungkinan. Kemungkinan itu adalah apa? Tambahan-tambahan yang dimasukkan oleh siapa tadi? Abdullah putra Imam Ahmad dan Abu Bakar Al-Qati, bukan Imam Ahmad sendiri yang masukkannya. Bisa dipahami? Nah, ini belum selesai tapi kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.